Kobaran api seketika membesar dan membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta, Sabtu sore. Warga yang panik langsung bahu-membahu berupaya memadamkan kobaran api. Meski warga telah berusaha keras untuk memadamkan api, namun banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, membuat api semakin berkobar dan tidak dapat dikendalikan. Menurut salah satu warga, api tiba-tiba muncul dari atap salah satu rumah dan langsung membesar hingga akhirnya merambat ke bangunan lainnya. Ada ledakan gitu Bu, ada suara ledakan atau gimana? Pokoknya langsung api. Langsung api. 17 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dikendalikan sekitar pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lebih dari 30.000 kendaraan memasuki kawasan Bandung, Jawa Barat, lalu lintas tol Pastur padat. Selamat malam pemirsa, memasuki libur panjang Isra Mi'raj dan juga Imlek 2025, arus lalu lintas kendaraan wisatawan mulai mengalami peningkatan. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Ayus Malam selengkapnya. Pemirsa, di masa long weekend Isra Mi'raj dan juga Imlek, volume kendaraan di Simpang Gadok Bogor mengalami peningkatan. Sekitar 24.000 kendaraan naik ke puncak yang didominasi kendaraan plat B. Arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar pada Sabtu malam. Mayoritas kendaraan merupakan plat B yang ingin berwisata di puncak. Rekayasa arus lalu lintas sudah dilakukan 2 kali pada pagi dan juga siang hari. Sekitar 24.000 kendaraan naik ke arah puncak lewati Simpang Gadok. Sementara sekitar 21.000 kendaraan turun dari puncak menuju Simpang Gadok. Guna urai kemacetan, sistem one way dan ganjil genap diberlakukan secara situasional hingga hari Rabu 29 Januari 2024. Pemirsa, libur panjang Isra Mi'raj dan juga Imlek, stasiun Pasar Senen dan juga Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang. Para penumpang hendak mudik ke kampung halaman sekaligus berwisata. Ribuan penumpang memadati ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mereka akan menghabiskan libur panjang Isra Mi'raj dan juga Imlek dengan mudik ke kampung halaman sekaligus berwisata. Menurut Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, hari ini merupakan puncak keberangkatan penumpang kereta. Lebih dari 16.000 penumpang berangkat ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dari stasiun Pasar Senen. Sementara itu, pemirsa, ribuan penumpang pesawat memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di libur panjang Isra Mi'raj dan juga Imlek ini, jumlah penumpang pesawat di Bandara Suta naik 20%. Adapun kota tujuan favorit mayoritas penumpang diantaranya Denpasar, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pengelola bandara mengimbau kepada para calon penumpang untuk tiba di bandara lebih awal sebelum keberangkatan. Dan untuk mengetahui arus lalu lintas dalam masa libur panjang kali ini, kita bergabung dengan Syahreza Zanski yang berada di Simpang Gadok Puncak dan juga Ayan Ufus yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita ke Syahreza terlebih dahulu. Selamat malam Reza, apa saja rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di Simpang Gadok saat ini?
Ya baik Aulia dan juga pemirsa, selamat malam. Untuk terkait situasi di Simpang Gadok, memang saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar oleh kendaraan yang melaju dari kawasan Jakarta menuju ke kawasan Puncak, dan memang hingga saat ini sudah diberlakukan setidaknya 2 kali rekayasa arus lalu lintas one way ataupun satu arah, di mana tadi pagi diberlakukan one way dari arah Simpang Gadok menuju ke Puncak. Lalu untuk one way kedua diberlakukan pada Sabtu siang yang berakhir pada petang hari tadi, dan ini mengarah dari kawasan Puncak untuk turun ke kawasan Simpang Gadok. Dan memang dari pantauan kami mayoritas kendaraan ini merupakan kendaraan pribadi dengan plat B tentunya. Dan Aulia dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwasanya ada sekitar 24.000 kendaraan yang melaju dari Simpang Gadok menuju ke kawasan Jalan Raya Puncak Bogor. Sementara untuk arah sebaliknya dari kawasan Puncak ataupun turun ke Simpang Gadok ini angkanya mencapai 21.000 kendaraan. Artinya memang terjadi pelonjakan yang begitu signifikan, khususnya di hari pertama long weekend Isra Miraj dan juga Imlek tentunya. Dan memang hingga saat ini informasi yang kami terima, Aulia, bahwasanya pihak polisi Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem, maksudnya memberlakukan rekayasa arus lalu lintas ini terdiri dari one way dan juga ganjil genap. Ini berlaku hingga Rabu 29 Januari 2025 dan masyarakat diharapkan bisa waspada terhadap beberapa aturan yang berlaku seperti ganjil genap. Dihimbau bagi mereka yang ingin berwisata ke arah Puncak untuk menyesuaikan keberangkatan sesuai dengan aturan ganjil genap yang berlaku, dan dipastikan juga untuk sesuai dengan maksudnya untuk selalu senantiasa mengecek kendaraan agar senantiasa prima untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Namun terlepas dari itu, Aulia dan juga pemirsa, hari ini tidak ada rekayasa arus lalu lintas dan situasinya ramai lancar. Sementara itu Aulia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza. Kini kita akan beralih ke Aya Nufus. Aya, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen malam ini? Aulia, di Stasiun Senen sejak pagi tadi memang ramai sekali karena diperkirakan hari ini merupakan puncak awal libur panjang perayaan Imlek 2025, dan di belakang saya memang ada layar yang mengatakan bahwa hanya tersisa satu keberangkatan lagi, yakni menuju ke Lumpayangan sekitar pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa situasi terkini di Stasiun Pasar Senen pada malam hari ini. Cukup ramai meskipun hanya tersisa satu keberangkatan lagi, begitu ya. Ini terbukti juga dari PT KAI Daob 1 yang mencatat bahwa jumlah kereta api jarak jauh yang dijalankan ini ada sebanyak 68 perjalanan dengan kapasitas sekitar 37.024 tempat duduk, yang mana untuk jumlah terbanyak adalah Stasiun Pasar Senen, memang sekitar 21.668 tempat duduk, yang mana tingkat ini merupakan tingkat okupansi sendiri, Aulia dan juga pemirsa, ini mencapai 100,5%. Dan tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah penumpang dengan berbagai tujuan seperti Surabaya salah satunya, yang khawatir begitu ya terkait dengan gangguan perjalanan akibat luapan air di jalur Gubuk dan juga Karangjati. Karena memang dari PT KAI sendiri ini memberikan informasi bahwa sejak Jumat malam untuk jalur antara jalur Gubuk dan juga Karangjati ini masih ditutup dikarenakan kembali adanya luapan air sehingga mengakibatkan gerusan di sana dan harus ditutup sementara jalurnya. Namun antisipasi sudah dilakukan oleh pihak PT KAI dengan melakukan pengalihan jalur, Aulia dan juga pemirsa, di mana untuk jalur Jember, Surabaya, Ketapang menuju ke Jakarta ini harus memutar via jalur Berumbung, Gundi dan juga Sombringan. Sementara untuk arah sebaliknya dari Jakarta menuju ke Malang dan juga Surabaya ini nantinya harus memutar via jalur Berumbung, Solo dan juga Surabaya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, dikarenakan kereta ini harus memutar jalur sehingga waktu tempuh ini bertambah 1 jam dari waktu biasanya. Dan dari PT KAI sendiri memang sudah meminta permohonan maaf begitu ya kepada para penumpang dikarenakan ketidaknyamanan yang terjadi, dan sudah dilakukan sejumlah evakuasi di sana sehingga nantinya diharapkan jalur ini dapat dibuka sesegera mungkin. Aulia. Baik, terima kasih Aya Nufus melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan tadi ada Syahreza Zanski melaporkan dari kawasan Simpang Gadok. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, terima kasih.
Selanjutnya pemirsa, jalur rel perlintasan kereta api antara stasiun Karangjati dengan Gubuk Grobogan, Jawa Tengah kembali ditutup. Penutupan dilakukan akibat meluapnya Sungai Tuntang yang menerjang seluruh penyangga rel. PT KAI akan melakukan rekayasa pola operasi mengingat lonjakan penumpang menjelang Imlek yang terus meningkat. Seperti inilah kondisi dua perlintasan kereta api yang sehari lalu telah selesai diperbaiki dan telah dilakukan uji coba. Saat ini kedua rel dalam kondisi menggantung. Seluruh pasir dan batu tiang penyangga yang telah terpasang hanyut diterjang derasnya banjir susulan dari Sungai Tuntang yang jebol beberapa hari lalu. Kondisi rel yang membahayakan membuat PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah menutup kembali jalur perlintasan. PT KAI akan melakukan rekayasa pola operasi untuk memutar jalur perjalanan kereta api meski jarak tempuh akan lebih jauh, namun perjalanan kereta tetap berjalan. Berbagai upaya perbaikan sudah dilakukan oleh KAI dan pada saat ini kami berkoordinasi dengan semua stakeholder, baik dengan PUPR juga pemerintah daerah, bagaimana nanti percepatan pembangunan tanggul sungainya. Dan ini untuk keselamatan perjalanan kereta api juga, dan kami sangat fokus dengan keselamatan. Saat ini rekayasa pola operasi terus dilakukan karena KAI sedang menghadapi lonjakan penumpang terkait dengan libur long weekend untuk Imlek. Saat ini ada 5 perjalanan kereta api yang dialihkan melalui rute Berumbungan, Gundih, Gambringan, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, 6 perjalanan kereta api lainnya diputar melalui rute Solo, Jawa Tengah. PT KAI berupaya akan menyelesaikan perbaikan rel ini dalam waktu 10 hari. Namun sebelumnya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Balai Besar Wilayah Sungai dan PUPR Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Memasuki libur Isra Mi'raj dan juga Imlek 2025, arus lalu lintas kendaraan wisatawan pada Sabtu malam mulai mengalami peningkatan. Sebanyak 32.000 lebih kendaraan masuk ke kota Bandung melalui pintu masuk tol Pasteur, Bandung sejak pagi tadi. Memasuki libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang hendak memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur terus mengalami peningkatan hingga Sabtu malam. Antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar Bandung. Dari data Jasa Marga, hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 32.303 kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Di samping itu pemirsa, selepas gerbang tol Pasteur, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di kawasan Jalan Protokol, baik yang akan menuju pusat kota maupun kawasan Lembang. Pemirsa, malam ini jenazah Osima Yukari, korban kebakaran Glodok Plaza, akan diserahkan ke pihak keluarga. iNews Malam akan segera kembali.